Hai, welcome to Daily Ella. Jangan lupa di like, follow, dan subscribe ya. Hari ini kita akan masak gulai kuning ikan tongkol ya. Pertama ini bahannya 1 lembar daun kunyit. Untuk daun kunyitnya kita potong kecil-kecil aja ya. Kita hilangkan dulu batang yang di tengahnya. Kemudian ini kita potong kecil-kecil. Nah, bahan selanjutnya ini ada bawang merah ya. Untuk bawang merahnya kita pakai 6 siung aja. Ini kita iris tipis-tipis ya untuk bawangnya. Bahan selanjutnya ini adalah kentang ya. Kentangnya kita pakai 2 buah aja. Ini kentangnya sudah dikupas dan sudah dicuci bersih ya. Ini untuk kentangnya kita potongnya agak gede aja. Satu kentang ini aku potong 8. Selanjutnya untuk bumbu halusnya ini kita pakai bawang 5 siung, jahe, kunyit, dan bawang putih ya. Kemudian di blender. Hidupkan api, kemudian masukkan santan ke dalam wajan. Ini santannya 1 kelapa ya. Kemudian masukkan bumbu halus yang sudah di blender. Dan masukkan daun kunyit yang sudah kita iris tadi. Kemudian bawang merah yang sudah diiris juga. Ini daun kunyitnya bikin gulainya itu wangi banget. Kemudian kita masukkan serai yang sudah kita geprek, ditambahkan sedikit air ya ke dalam wajannya. A few moments later. Nah, di sini santannya udah mencair ya, karena tadi kan kita masukkannya dalam keadaan beku. Ini kita masukkan kentang yang sudah kita potong-potong tadi ke dalam wajannya. Dan ini jangan lupa ya untuk gulainya sering-sering diaduk biar nanti santannya tidak pecah, karena kalau santannya nanti pecah gulainya jadi tidak enak lagi. Nah, sekarang kita masukkan ikan tongkol yang sudah kita marinasi. Ini aku marinasi tongkolnya menggunakan garam dan air jeruk peras. Kemudian kita aduk lagi untuk gulainya. Selanjutnya kita masukkan cabai. Ini aku pakainya cabai rawit hijau dan cabai rawit merah ke dalam. Kemudian nanti kita aduk kembali, kita tungguin dulu sampai semuanya matang. Kalau airnya sudah mulai menyusut, kita tambahkan garam dan penyedap rasa ya. Untuk garamnya aku pakai 1 sendok teh dan penyedap rasanya juga pakai 1 sendok teh. Nanti teman-teman boleh koreksi rasa ya ketika airnya sudah menyusut. Nah, ini jangan lupa tetap diaduk. Tapi pelan-pelan aja ya, karena takut nanti ikannya hancur. Nah, kalau misalnya ini sudah boleh koreksi rasa, sekiranya garamnya masih kurang, boleh kita tambahkan kembali. Ini artinya sudah matang kalau sudah seperti ini, airnya juga sudah menyusut banyak. Sudah boleh dipindahkan ke piring saji. Teman-teman selamat menikmati ya, semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa di like, follow, dan subscribe ya. Terima kasih banyak sudah menonton channel ini. Dadah.